mendapatkan yang lam yaghfir lahu, dia tidak mendapatkan ampunan di saat bulan Ramadan bertemu dengan dia adalah orang yang cilaka, kata Jibril. Nabi jawab, amin ya Jibril. Nabi aminkan orang yang anggap biasa datang Ramadan. Banyak gak kira-kira? Banyak. Apa semua umat Islam puasa saat ini? Ada gak kira-kira? Dia anggap biasa, dia gak ada hormatnya kepada bulan suci Ramadan. Di akhir Ramadan dia gak dapat ampunan sudah. Kata Jibril, ini orang cilaka. Betawi bilang sialan dangkalan. Orang ketemu Ramadan gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi aminkan, bayang. Yang berdoa panglimanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Sayyidul Mursalin wal Anbiya wal Mursalin, yang mengaminkan adalah penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dijabah gak sama Allah kira-kira? Pasti dijabah. Dia orang rugi selama-lamanya. Silahkan kata Jibril di orang. Itu namanya ancaman ketika tiba bulan suci Ramadan. Yang kita dengar kan sekarang padilah melulu, padilah nggak? Disampaikan nggak nih ancaman ini? Ini saya mengancam juga nih nanti melalui Jibril, menyampaikan pesan Jibril. Yang kedua, ini juga sering. Syakia Abdul, wahai Rasulullah, Syakia Abdul liwaladaihi auladuhuma. Wahai Rasulullah, siapa saja umatmu yang dia masih bertemu ada kedua orang tuanya, kata Nabi, kata Jibril, auladahuma, atau salah seorang di antara kedua orang tuanya masih ada, falam jannatu falam yadkhulul jannah, dia tidak bisa masuk surga. Ini orang cilaka ya Rasulullah. Amin ya Jibril. Ini ngeri. Siapa punya masih orang tua dua-duanya? Atau kata Jibril, siapa yang masih punya sebelah, salah satunya bapaknya kah atau ibunya kah, membuat dia tidak masuk surga? Ini orang, kata Jibril, cilaka ya Rasulullah. Rugi besar ya Rasulullah, orang ini, umatku ini. Masih ada kedua orang tuanya tidak membawa dia masuk surga. Apalagi yang belum meninggal dunia terasa. Kita kehilangan orang tua, betapa kita nyesal belum bisa berbakti. Itu maksudnya dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu nyakitin hatinya, belum bisa bikin senang orang tuanya. Ini orang, kata Jibril, cilaka ini manusia ya Rasulullah. Mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah pengen balik menjalankan Ramadan, ingin membuat senang orang tuanya, kasih untuk lebaran hari rayanya, apa yang dia suka kita ingin berikan. Orang tua nggak perlu yang muluk-muluk, asal hati kita senang, dia datang lagi kita udah senang. Ada anak yang susah, nggak mau datang kepada orang tuanya, alasannya sibuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini orang berarti terhalang buat masuk surga. Terhalang buat masuk surga. Karena kuncinya di orang tua. Allah redha kepada ketika orang tuanya redha. Allah murka ketika orang tuanya murka. Ini sudah hidup durhaka. Ibunya, bapaknya udah mati, nggak pernah lagi, belum tobat, belum jadi orang soleh. Silakan 12 orang membuat sedih orang tuanya dari waktu dia hidup sampai dia meninggal. Jadi bapak ibu jangan kira orang yang meninggal itu nggak tahu perbuatan kita.
saatnya. Setiap Jumat Jibril kasih tahu ke kubur orang tua kita, arwah-arwah orang tua kita. Wahai fulan bin fulan, ini anak kamu menjalankan ibadah. Orang kita di alam kubur menjawab, alhamdulillah ya Allah, jaga ya Allah ibadahnya. Dia berdoa tuh rohnya tuh, roh orang tua kita berdoa kepada Allah. Jasadnya memang rusak. Ketika anak-anaknya ini masih maksiat, kasih tahu lagi, wahai orang tua, anakmu masih maksiat ini. Sedih orang tua kita di alam barzakh. Dikatakan, wahai malaikat, saya minta kepada Allah, jangan matikan dia sebelum dia tobat. Jangan matikan anak saya sebelum dia tobat ya Allah. Sampai sebegitu sayangnya orang tua kepada kita. Dari dunia didoakan kita, sampai di alam barzakhnya rohnya masih mendoakan kita. Inilah Ramadan yang harus kita renungi. Betapa mereka yang telah berpulang rahmatullah ini setiap kali bertemu Ramadan, mereka itu sedih Pak, minta kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau Kau izinkan, saya pengen kembali ketemu Ramadan ya Allah, biar saya bisa menjalankan ibadah seperti kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa dia berharap begitu? Minta bisa kembali menjalankan puasa Ramadan, qiyamul lail. Karena dia sudah dikasih tahu pahalanya ketika dia sakratul maut. Ini Bapak Ibu, amalanmu waktu Ramadan tahun lalu, waktu kamu masih hidup, ini amalannya, ini kenikmatannya. Kasih tahu oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tandanya dia beriman. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, melazimkan ibadah, tidak kendor ibadahnya, terus dijaga. Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah, sampai datang kematian dia tetap istiqamah. Ibadah-ibadah yang dia kerjakan dijaga, tak tertinggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun padanya kata Allah, malaikat Israel mencabut nyawa. Wahai orang yang beriman dan istiqamah, Allah takhafu, malaikat hibur, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir menghadapi alam kubur ukuran 2 kali 1 meter. Jangan kamu takut. Kubur yang gelap, kubur yang sempit. Wala tahzanu, kata malaikat, jangan kamu sedih bakalan meninggalkan istrimu yang cantik, meninggalkan anakmu yang hebat, pintar-pintar, harta-hartamu yang banyak. Jangan kamu khawatir, jangan kamu duka cita, jangan kamu sedih, kata malaikat. Kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, kasih kabar gembira kepada orang yang beriman dan istiqamah itu. Wa abshiru bil jannah, dengan gambaran-gambaran surganya Allah. Malaikat kemudian melebarkan sayapnya, jadilah itu layar lebar kayak teater. Disitulah diluaskan kuburnya yang sempit itu menjadi taman-taman surga, taman-taman yang indah. Dilihat orang beriman dan istiqomah tadi, ketika dia sedang menikmati sambil tersenyum, penuh kenikmatan dinikmati, malaikat bekerja, malaikat Jibril bekerja. Kita sudah
rohnya keluar dari jasadnya. Baru dia lihat ya Allah, rohnya tinggal lewat tadi. Makanya orang meninggal tuh ngikutin mata itu, jalan rohnya. Kita sunnah nutup mata. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup kelopak mata. Itu dia ngikutin roh berjalan. Maka ada yang tersenyum lagi tersenyum, cabut oleh malaikat. Ada yang ketakutan kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal saleh. Malaikat Israil dengan bengisnya mencabut rohnya dengan paksa. Karena ini roh sudah puluhan tahun bersemayam di dalam tubuhnya, dipaksa oleh malaikat Israil, dicabut dengan paksa. Matanya ada yang melotot, lidahnya ada yang mencelek, karena sudah begitu rohnya nempel lama itu lengket dengan jasadnya, dipaksa oleh malaikat. Itulah apa yang akan kita hadapi. Kita akan bisa ini lihat amal-amal ibadah kita pahalanya. Kapan Pak? Pak, kapan kita bisa lihat ibadah-ibadah kita ini? Kapan kita lihat fadilah-fadilah utama ini? Lalu Bapak kita semua sudah menghadapi sakratul. Karena ketika sakratul maut itu, orang yang sudah jasadnya diangkat di dalam punggung sini, pengantar jenazah itu jenazahnya ngomong qadimuni, kata Nabi. Dia bicara itu, segerakan saya ingin mendapatkan nikmat yang telah Allah janjikan, cepetin saya. Makanya sunnah kalau orang soleh, segerakan dia untuk mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghambat dia mendapatkan lebih cepat nikmat dari Allah. Kata orang yang jahat, yang tak beriman dan orang soleh, mau dibawa kemana saya ini? Engkau mau bawa kemana saya ini? Kata Nabi, cepat-cepat juga kubur. Karena boleh jadi kalau kelamaan di rumah kamu bakalan datang bala. Kita tahu orang yang tak benar, cepat-cepat kubur juga, kata Nabi, supaya jangan menimpa bala kepada kita yang ini. Segerakan dia, alam dia segerakan. Itu ucapan-ucapan jenazah, itu mayat itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin sama manusia. Ayam, kucing dengar tuh Pak. Kita yang tidak dengar. Kalau kita dengar gimana Pak kira-kira? Hah? Jenazah ngomong di keranda, cepetin saya. Dilempar ke mayat ke keranda. Itu hikmahnya disuruh segera sunnah, segera. Ini gambaran yang tidak pernah diceritakan. Kita selalu bicara fadilah. Nah ini yang kedua. Ada kita punya kedua orang tua, ada kita punya salah satu di antara keduanya, belum bisa berbakti sampai kita tak bisa masuk surga. Kata Jibril, umatmu celaka ya Rasulullah. Amin ya Jibril. Yang ketiga, ancaman yang ketiga Jibril. Sakia Abdul Zukirtu indahu walam yusalli alaika. Kata Jibril, ya Rasulullah, sekiranya umatmu ada yang ketika disebut namamu, disebut di Quran Muhammadur Rasulullah, kita jawab apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan sampai kita kena ancaman ini yang didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Siapa saja umatmu ya Rasulullah, Allahumma sholli. Harus dibiasakan Pak. Setiap disebut nama Rasulullah, nama Muhammad, itu harus kita ucapkan sholawat kepada beliau. Di ancaman Jibril dalam riwayat Muslim nomor 194. Umatmu ya Rasulullah. Lupa lagi baru dikasih tahu. Kita jawab Allahumma sholli wa sallim
Barik Ali. Mau paling pendek sallallahu alaihi Muhammad boleh. Yang mana aja yang penting apa? Salawat untuk beliau. Sakia Abdul Dikirtu. Ketika umatmu ada disebut engkau namanya ya Rasulullah indahu. Kalau musolli alaika, mereka tidak bersalawat kepadamu. Ini orang cilaka, ini orang rugi besar. Ada yang nanya, apa ruginya? Satu dia dikenal sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Bapak di akhirat di padang mahsyar nggak dikenal oleh Nabi. Nabi yang tuanin setiap orang mukmin telaga Kausar Pak. Kita nggak bersalawat nggak dikenal. Masya Allah, naudzubillah, subhanallah. Ini akibatnya yang ingin saya sampaikan. Berat sampaikan ini, tapi begitu banyak umat Islam yang tidak peduli dengan salawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang benci salawat dan naudzubillah, subhanallah. Apalagi yang berikutnya kerugian besarnya, dia tidak mendapatkan syafaat yang Allah berikan mandat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, silahkan kau beri mandat kepada umatmu. Aku berikan mandat, kasih pertolongan kepada umatmu yang kamu tahu. Ini ancamannya Pak. Kita nggak mendapatkan pertolongan pada saat di padang mahsyar. Semua manusia, umat Nabi Adam bondong-bondong datang pada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa tolong kamu. Saya pernah berbuat hilaf kepada Allah. Datang kepada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa. Nggak bisa wahai umatku, saya nggak bisa nolong kamu. Saya pernah nampak orang sampai mati. Semua nolak semua. Akhirnya umat Nabi Adam, semua umat-umat terdahulu itu datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang beliau sendiri panggil ummati, analah. Umatku, kemari. Nabi tongkrongin Pak ketika kita dihisab. Kalau Nabi itu memberikan syafaat, ketika kita ditimbang amal sholat kita, Nabi di situ ada di tempat timbangan mizan itu. Dalam kitab Tambihul Ghafirin, ketika dilihat umatnya itu seimbang, amal kebaikannya 50 kali sama, Nabi letakkan sorban kopiahnya itu ditambahin ke amal kebaikan itu supaya naik sedikit, bisa menyelamatkan umat Nabi. Sampai begitu Rasulullah sayangnya kepada umatnya. Kita tidak peduli hanya untuk salat kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Allah, makhluk yang paling mulia apapun makhluknya. Hadis sahih Isra Mi'raj kita lihat betapa Nabi memimpin dari imam. Ketika Nabi-Nabi di belakang itu adalah mulai dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Allah ingin memuliakan Rasulullah di hadapan para rasul. Hadis sahih itu semua. Betapa Nabi Musa ketika Nabi menghadap Allah terima salat itu turun. Nabi Musa saya, ya Rasulullah, berat umatmu melaksanakan salat 50 waktu, minta lagi kembali kepada Allah. Itu Nabi Musa punya maksud, bukan sekedar untuk menolong umat Nabi Muhammad, tapi dia ingin ketika Nabi menghadap Allah ada nur ilahiyah, cahaya ketuhanan yang ngikut di badan Rasulullah. Begitu ngikut cahaya ketuhanan itu, Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad, dapat dari sebab Nabi Muhammad. Bayangin, cahaya Allah dapat, sinarnya yang berada di tubuh Nabi Rasulullah itu, Nabi Musa ingin mengharap itu. Makanya disuruh balik lagi ya Rasul, balik lagi ya Rasul. Nabi Musa pengen dapat cahaya nur ilahiyah, cahaya ketuhanan. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi tambah sadar. Jangan menganggap biasa Ramadan. Jangan menganggap biasa orang tua kita.
Jangan menganggap biasa sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kalau kita ingin selamat dari dunia sampai ke akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.